Hai, halo Libra, apa kabar? Semoga semua Libra dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Libra, kita akan baca general reading untuk yearly 2025 ya. Aku akan cek energi kamu dari bulan 1 sampai bulan 12. Nanti kita lihat kilasan untuk karir, finansial, love life, juga kita akan lihat pesan semesta untuk kamu apa. Sebelumnya aku disclaimer ya, jadi readingan ini belum tentu cocok untuk semua orang, jadi kalian harus bijak dalam menyikapinya. Karena ini readingan general kolektif banyak orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual, juga kalian bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Oke, karena kartunya banyak 12, jadi aku main cabut ya. Oke, untuk Januari di sini ada abundance, wow, ada rezeki. Kemudian di Februari ada humor. Kemudian di Maret ada worry. Kemudian ada envy di bulan April. Kemudian Mei ada growth. Di bulan 6 ada guilt. Juli ada relationship. Kemudian untuk Agustus ada health. September ada happiness. Kemudian ada grief di Oktober. Di November ada acceptance. Desember ada indecision. Libra, kenapa energinya naik turun 2025? Nanti senang, nanti turun, nanti agak sedikit grafiknya bergelombang. Oke, Libra, untuk sepanjang tahun 2025 energi kamu secara keseluruhan di sini ada denial ya, denial. Ini tentang melepaskan ya. Penolakan-penolakan yang mungkin saja pernah terjadi di tahun sebelumnya atau di bulan-bulan berikutnya. Bulan-bulan sebelumnya, sorry ya. Jadi di sini kayak kamu lagi mencari deep knowing, knowledge dalam diri kamu tentang misalnya apa sih pembelajaran yang bisa kamu petik dari yang sudah terjadi di waktu-waktu sebelumnya. Ada penolakan-penolakan yang mungkin selama ini masih kamu lakukan. Nah, sepertinya di sepanjang 2025 ini kamu mulai melakukan apa ya? Penerimaan. Acceptance-nya ada di bulan 11 sih, tapi secara keseluruhan kamu mulai nerima atau berdamai dengan situasi apapun yang datang dan pergi dalam kehidupan kamu, ya. Oke, di sini bulan 1 ada abundance ya. Di sini kamu dalam posisi yang lagi bagus-bagusnya, ada rezeki, ada sukacita, ada keberlimpahan. Ya, apapun yang mungkin sudah kamu kerjakan di akhir tahun, deadline-nya udah selesai, kamu tinggal menerima hasilnya di awal tahun. Ya, ada perencanaan juga untuk jangka beberapa bulan, mungkin entah ini project atau apapun yang terkait dengan masuknya uang ke dalam kantong kamu atau ke dalam buku bank kamu. Ya. Kemudian di bulan Februari ada humor, tapi hati-hati ya, ini langsung aku tempel sama bulan Maret. Ibarat mitos mungkin atau pepatah orang zaman dulu, kalau kita terlalu banyak ketawa nanti biasanya nangis gitu ya. Kalau kita terlalu seneng banget nanti ada kecemasan. Nah, ini aku melihat di bulan Februari ada euforia yang terlalu berlebihan di dalam diri Libra. Jadi jangan dilebih-lebihkan euforianya, seadanya aja, karena mungkin memasuki bulan Maret ini ada kecemasan yang akan kamu rasakan, worry ya. Apakah euforia ini misalnya mengacu pada sesuatu yang kamu dapatkan, misalnya ada janji nih, ada project, aku mau nawarin project ini, atau yuk kita join, yuk kita kerjasama, atau yuk kita PDKT misalnya. Tiba-tiba bulan Maret bisa jadi mungkin ya, mudah-mudahan jangan, bisa jadi mungkin belum terrealisasi atau ada pendelayan atau dipending atau dimundur, sehingga kayak yang euforianya tadi besar di bulan Februari, di bulan Maret tuh kamu mulai ngerasa cemas, aduh bakal jadi nggak ya, aduh bakal gini nggak ya, bakal gitu nggak ya, itu ya. Jadi ada penundaan-penundaan yang terlihat seolah meyakinkan di Februari tapi agak merosot di bulan Maret untuk Libra. Masuk di bulan 4 April, di sini ada envy, ada kecemasan yang kamu rasakan, dan di sini juga ada kecurigaan
Ini lebih kepada tentang membandingkan ya. Jadi mungkin kamu ada di fase dimana nggak tahu nantinya apakah membandingkan sesuatu yang sedang kamu kejar dengan sesuatu yang mungkin sudah kamu milikin. Ini akan membuat kamu jadi kayak melakukan satu challenge ya. Tapi poinnya adalah jika ini ada kaitannya sama seseorang, saran aku jangan suka membanding-bandingkan. Misalnya, kenapa sih dia lebih sukses, aku enggak. Kenapa sih dia lebih cantik, aku enggak. Kenapa sih dia lebih gini, aku enggak. Jadi setiap manusia itu punya keunikannya, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ini lebih kepada kayak mencintai diri kamu lebih dalam lagi, mencintai keunikan kamu lebih dalam lagi. Ya, jadi semua orang yang terlihat bagus pun di depan kamu belum tentu di belakangnya bagus. Kadang-kadang ada yang gimmick doang atau ada yang berkamuflase. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri, ya. Ini juga aku nggak tahu apakah ini masih ada kaitannya sama bulan 2 dan bulan 3 Envy ini. Apakah tadi mungkin ada sesuatu yang mau dikerjakan atau challenge, ada pemilihan, tiba-tiba yang tadinya tertunda, kamu ngerasa, loh kok bukan dapatnya ke aku, kok bukan jadi milik aku. Nah ini kadang-kadang jadi membuat satu perbandingan. Tapi kalau kalau perbandingannya adalah untuk memotivasi diri kamu, nggak apa-apa ya. Oke, kita masuk ke bulan 5. Di sini ada growth, ada pertumbuhan. Ada sesuatu yang kamu mulai lagi dari zero poinnya kamu atau dari titik nol lagi, ya. Artinya di 3 bulan ini akan menjadi satu titik pembelajaran buat para Libra untuk kamu akhirnya grow up-nya justru di bulan Mei di sini, ya. Akhirnya kamu melakukan suatu expand atau melebarkan apa yang mungkin tertunda atau apa yang nantinya tidak terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Akhirnya kamu punya choice. Tadi kan di sini ada challenge ya di bulan 4. Akhirnya kamu kayak bisa menilai bahwa oh ya udah, kalau yang nggak jadi atau yang memang bukan milik aku ya sudah, lepasin aja. Waktunya aku movement, waktunya aku grow up lagi dengan hal baru, dengan tugas baru atau dengan orang baru, ya. Kemudian ada guilt di sini, melepaskan rasa bersalah, atau ini bisa jadi dualitas ya. Mungkin kamu akan kehadiran seseorang di bulan Juni yang mengakui kesalahannya juga bisa. Tapi kita lagi ngebahas kamu di sini. Ini lebih tentang kayak kamu sudah tidak lagi dalam posisi menyalahkan diri sendiri atau kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Setelah bukan down ya, setelah ada sedikit hiruk pikuk di Maret, April, Mei, masuk ke Maret, April, Mei sih, Februari, Maret, April, sorry. Masuk ke April, Mei, di sini terjadi perubahan besar dalam diri kamu ya. Karena di sini yang tadinya mungkin kamu suka cari kambing hitam atau kamu bahkan menyalahkan diri kamu sendiri, kok aku kemarin salah langkah, kok aku gini gitu. Tapi sekarang kamu menyikapi itu. Kayak kamu ngerasa bahwa oh yang sudah terjadi udah berlalu. Tinggal fokusnya adalah pada solusi masa depan apa nih. Jadi kamu kayak udah lagi-lagi tentang berdamai sama diri sendiri ya. Oke, kita masuk ke Juli. Di sini ada relationship, ada attraction yang akan terjadi di dalam diri kamu di bulan Juli. Kemungkinan mungkin tentang love life paling kuat ya. Tapi juga ini banyak sih ada circle yang akan masuk tentang circle baru. Bisa jadi pertemanan, lingkungan kerja atau adaptasi-adaptasi lainnya yang akan terjadi. Kemudian di bulan Agustus di sini ada health ya. Nih kamu lagi mungkin di bulan Agustus, entah ini saran atau nanti kamu yang akan senang melakukan dengan sendirinya, kamu akan memikirkan tentang kesehatan ya. Mungkin kamu akan menjaga pola makan atau mungkin pergi fitness, nge-gym, yoga atau apapun yang berkaitan dengan satu perhatian dalam diri kamu terkait dengan kesehatan dan tubuh fisik kamu. Seperti itu. Masuk ke bulan September ada happiness, ada kebahagiaan yang kamu dapatkan. Kebahagiaan ini nanti macam-macam ya, tergantung kalian. Apakah dari love life-nya, apakah dari cuannya, karirnya, atau life path-nya kamu, tentang spiritual juga bisa. 3 bulan ini, 5 malah. Dari bulan 5, 6, 7, 8, 9 kamu di posisi yang bagus banget ya. Kemudian masuk di bulan berapa tadi? 10 ya. Di sini ada grief ya, tentang lagi-lagi tentang pelepasan, tentang merelakan sesuatu yang sudah hilang, sesuatu yang sudah lost. Jadi kayak mungkin ini ada kaitannya dengan sesuatu yang nggak jadi atau cancel atau delay. Kayak kamu ngerasa ya udah pasrah aja, kalau memang rezeki maka ini milik kamu, tapi jika tidak ya sudah ya. Kemudian masuk di bulan 11 ada acceptance, penerimaan ya. Kamu akan banyak melakukan pembelajaran
ya, baik itu nanti pembelajaran yang kamu cari dengan sendirinya, misalnya kamu belajar dari YouTube, dari ini, dari itu, atau memang pembelajaran ini akan datang dengan sendirinya tentang acceptance. Ada energi spiritual yang meningkat dalam diri kamu ketika masuk bulan 10 dan 11. Ya, mungkin kamu akan di situasi yang kayak agak lelah sama hiruk pikuk dunia kamu yang biasanya rame-rame, mungkin kamu akan menarik diri, akan mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan spiritual atau kesadaran-kesadaran diri. Masuk di bulan 12. Akhir tahun ada indecision, agak turun lagi dikit ya. Kamu lagi disarankan untuk menggunakan intuisi kamu benar-benar. Karena mungkin kamu akan dihadapkan dengan situasi pilihan. Nah, pilihan ini juga nanti mengacu pada sesuatu yang akan terjadi dalam diri kamu Libra. Tapi ini bisa jadi kayak mungkin akhir tahun depan kamu merencanakan, oke, pengen liburan, kira-kira mau kemana ya? Kutub Utara apa Kutub Selatan misalnya. Ujung Berung apa Ujung Pandang misalnya, seperti itu. Jadi ada pilihan-pilihan yang akan kamu lakukan, tapi ini bukan pilihan tentang sesuatu yang akan membuat kamu overthinking. Tapi pilihan yang sebenarnya di antara kedua pilihan itu adalah sama-sama bagus. Cuman bingung aja yang mana harus didahulukan, menyesuaikan dengan budget yang kamu miliki. It's mean artinya tentang pergerakan, ya. Libra, sepanjang tahun 2025 energi pelepasan yang paling kuat dalam diri Libra, ya. Kita cek karir, finansial, love life. Buat para Libra yang pingin buka usaha atau bisnis, itu kalian bagus dari bulan 6 sampai bulan 9 kalau cari momentum yang tepat ya. Tapi kalau yang bekerja sama perusahaan atau sama orang nggak ada masalah di sini kalau aku lihat. Lanjut aja. Beberapa ada yang akan melepaskan kontrak sama memperpanjang kontrak. Jadi mungkin ada juga yang melepaskan kontrak lama masuk kontrak baru, tapi ada juga yang melepaskan kontrak lama di tempat lama masuk ke kontrak tempat baru ya. Jadi kontraknya juga tergantung apakah kontrakan rumah atau kontrakan kerja nih. Aku kelihatannya ada kontrak-kontrak yang diselesaikan dan diawali. Oke, kita lihat Libra, di sini ada Knight of Swords ya, ada passion. Untuk karir kamu di sini kamu sudah menemukan jati diri kamu, titik terang. Passion kamu tuh apa? Hobi kamu tuh apa? Kesenangan kamu tuh apa? Makanya nggak heran kalau di awal tahun tadi atau di Januari kamu dapat abundance yang lumayan ya. Jadi karena kamu ngerasa bahwa apa yang kamu kerjakan itu memang adalah sesuatu yang kamu senangin, kamu sukain ya. Walaupun misalnya versinya ada di level Gojek misalnya, atau cuman di rumah jualan di depan rumah, tapi sesuatu yang kamu kerjakan itu adalah suatu minat. Apalagi mungkin kalian yang sudah di level-level tertentu ya. Ini banyak tentang desain-desain atau rencana-rencana, create sesuatu yang akan kamu lakukan. Ada kelelahan sih kalau aku lihat ya dari pemikiran atau fisik, tapi kamu enjoy jalanin itu, kamu lewatin itu. Kayak kamu ngerasa nggak capek gitu. Memang aku senang, bahkan sampai ada yang overreacting juga dari kesenangan melakukan sesuatu tersebut sampai overtime mungkin, atau sampai pulang rumahnya jadi malam karena meneruskan itu keasikan. Itu ya, kamu lagi menikmati pekerjaan kamu di awal tahun menuju pertengahan tahun. Oke, masuk pertengahan tahun di sini ada Ten of Swords, ada blessing, ada well-being. Apa yang sudah kamu lakukan atau kamu doakan atau kamu afirmasikan? Di sini kalau aku lihat ada hal-hal yang akan kamu dapatkan. Bisa jadi pekerjaan yang tadi tertunda, atau memang ada deadline yang sudah kamu buru-buru di awal tahun, realisasi atau progresnya terlaksana di pertengahan tahun. Ada sesuatu yang tidak terduga datang justru di pertengahan tahun. Kamu lagi dapat blessing dari semesta. Ya, dapat hadiah-hadiah yang tidak terduga. Itu ada movement juga. Beberapa di antara kalian mungkin akan ada yang naik posisi, naik jabatan, atau pindah-pindah dari level yang biasa naik ke atas. Mungkin yang tadinya staff biasa bisa jadi leader, jadi supervisor, manager. Ada peningkatan ya kalau yang aku lihat. Ada juga sih yang ada juga yang mungkin tidak naik level sampai tinggi banget, tapi ada perpindahan dari misalnya ke ruangan kerja dari lantai 1 ke lantai 2. Ini secara harfiah yang datarnya ya. Oke, di akhir tahun di sini ada Six of Swords, ada sentimen, ada joy. Sentimen itu bukan sesuatu yang aneh kayak bahasa Indonesia, sentimen itu jahat ya, iri ya.
Ini lebih kepada kayak sukacita, kesenangan. Kamu tinggal menunggu hasil menuju akhir tahun, artinya kerja keras kamu ya membuahkan hasil. Di kamu lagi melihat. Ini juga ada beberapa yang lagi menunggu kabar, challenge. Mungkin kemarin ada kompetisi ya. Mungkin kemarin ada yang oke, satu ruangan ini atau satu divisi ini, satu tim ini akan dipromosi si A, si B, si C. Ini kamu lagi kayak menunggu kabar, tapi ya terlepas kamu masuk atau tidak misalnya dalam nominasi itu, kamu nggak ada masalah gitu, kamu happy aja, kamu fun aja. Jadi kayak di menuju ke akhir tahun sini ada sesuatu yang bukan sekedar realisasi atau progres aja, tapi ada hasil kerja kamu yang terselesaikan ya. Ini yang mungkin membuat kamu mendapatkan hadiah tadi. Karena aku juga ngelihat di akhir tahun 2025 banyak perjalanan yang akan terjadi dalam diri Libra. Entah perjalanan secara harfiah, mungkin liburan, dapat hadiah liburan, atau memang perjalanan-perjalanan bisnis atau perjalanan lainnya ya. Ada gambaran keluar kota atau keluar daerah. Oke, kita lihat finansial kamu. Finansial Leo, di sini awal tahun ada Eight of Account ya, ada energi, ada result. Kemudian ada Magician. Kemudian ada Three of Feather, release, recovery. Agak sedikit boros di akhir tahun kalau aku lihat. Kemudian sini ada willpower, creation. Untuk awal menuju pertengahan, di sini kalau aku lihat ada energi yang lumayan capek dalam diri kamu, tapi hasilnya lumayan ya. Dalam artian kerja keras kamu membuahkan hasil. Cuman ya, aku melihat di sini ada sesuatu yang harus kamu balancekan dari sesuatu yang kamu dapatkan. Jadi kayak mungkin ada alokasi yang harus kamu lakukan tentang sesuatu yang belum tuntas di 2024. Nggak tahu nih apakah ada hutang ya, atau ada rencana, atau pernah berniat ingin memberi sesuatu kepada orang tua, keluarga, pasangan. Jadi di sini ada sedikit euforia di Februari itu yang mempengaruhi yang tadinya mungkin kamu merencanakan ingin memberi, ingin melunasi, atau ingin melakukan sesuatu di akhir tahun. Kalau kamu tidak mengingat niat kamu itu, ini bisa loss. Bisa jadi nanti kamu lupa. Akhirnya tunda dulu deh, nanti aja ngasihnya, atau nanti aja deh, masih ada batas waktunya kok, nggak usah dilunasin dulu aja, dicicil aja. Nah, masuk ke pertengahan akhirnya nanti terjadi yang namanya penyesalan. Harusnya tadi bisa settle, tapi kamu ada energi euforia, nggak tahu euforianya apakah traktir teman, atau euforianya membeli sesuatu yang akhirnya ujung-ujungnya buat kamu sendiri, atau buat apa ya, buat sesuatu yang mungkin saja entah berguna atau tidak, tapi hanya sekedar lapar mata juga bisa. Jadi keuangannya bagus di awal menuju pertengahan, tapi manage-nya yang agak kurang sih kalau aku lihat. Mudah-mudahan bisa kamu antisipasi dari sekarang ya Libra. Kemudian di sini di pertengahan tahun ada Magician ya, ada willpower, naik lagi nih keuangan kamu di pertengahan tahun. Makanya energi kamu tadi paling kuat di pertengahan tahun ya. Ini ada willpower, artinya mungkin ada yang sudah kamu kerjakan dari awal menuju pertengahan terbayarkan. Ya, bisa jadi mungkin ada termin-termin yang selama ini belum kamu dapatkan, mungkin mulai didapatkan pada saat pertengahan tahun. Atau yang punya usaha mungkin justru di pertengahan tahun akan melejit banget, akan booming banget. Atau yang mungkin bekerja bisa jadi ada bonus dari apa yang kamu kerjakan. Mungkin bisa jadi ada closingan-closingan kalau yang marketing atau sales itu ya. Masuk ke akhir tahun terjadi pemborosan. Kan makanya aku bilang tadi gelombang kamu lagi naik turun Libra. Ya, tadi agak ini naik turun lagi. Ada Three of Feather, ada release, ada recovery. Ini kamu lagi recovery keuangan menuju akhir tahun. Release-nya mungkin artiannya karena tadi juga terlihat mungkin ada perjalanan-perjalanan yang terjadi pada akhir tahun. Mungkin di situ terjadi agak sedikit pemborosan. Nggak tahu apakah kamu merencanakan beli oleh-oleh, atau mungkin dari sana budget dari tempat kamu jalan-jalan. Katakanlah ini kalau perjalanan bisnis mungkin budgetnya cuma sekian, mau nggak mau kamu harus keluar uang pribadi. Tapi kalau
misalnya ini adalah jalan-jalan pribadi yang kamu lakukan, ya sudah, mungkin memang kamu harus mengcover misalnya ya apa nih, apalagi orang Indonesia kan sedikit-sedikit oleh-oleh misalnya. Jadi kayak ada pengeluaran yang harus kamu rem sebenarnya, tapi sebenarnya juga nggak perlu direm-rem banget kalau itu adalah maksudnya adalah membuat self reward buat dalam diri kamu. Yang penting punya spending untuk bulan berikutnya, itu aja. Oke, kita lihat love life ya. Love life untuk Libra di tahun 2025. Di sini ada Ten of a Con ya. Ada dedikasi yang akan kamu lakukan nih love life kamu di awal tahun, sama ada responsibility. Ya, artinya mungkin kamu akan memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang ekstrim, tapi kamu sudah tahu, take a risk, ya. Kamu berani ngambil resiko. Misalnya nih, kalau yang single, aku coba deh nembak dia, kalau diterima, syukur, nggak juga nggak apa-apa. Kamu udah tahu bakal resikonya bakal seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi kayak ada energi kamu memberanikan diri, tapi sebelum memberanikan diri, ada dedikasi yang akan kamu lakukan dulu. Mungkin melakukan pendekatan, mungkin ngirim-ngirim sesuatu, jadi kasih-kasih kode kepada seseorang tersebut. Ini contoh ya. Tapi misalnya kalau sama pasangan, yang berpasangan, yang couple, mungkin kamu juga mulai nih ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan atau kamu ingin dapatkan dari dia, tapi kamu mulai melakukan pendekatan-pendekatan itu. Jadi kayak ya diterima syukur, nggak juga nggak apa-apa misalnya gitu. Asal jangan mencoba untuk minta izin nikah dua gitu, jangan ya. Oke, kemudian pertengahan tahun di sini ada Page of Crystal ya, disiplin, janji. Nah, ini ada kaitannya sama bulan-bulan sebelumnya ya. Mungkin ada sesuatu yang memang sudah ditepati, sudah dijalanin bersama. Kamu harus disiplin atau memang kamu mendisiplinkan. Katakanlah yang single misalnya, oke, kita janjian ya, kita pacaran nih, kita udah jadian misalnya. Berarti kamu disiplin. Oke, setiap malam minggu aku ngapelin kamu misalnya. Ya, nggak boleh nggak, misalnya nelpon dalam satu hari misalnya jam berapa atau berapa kali chatting, harusnya gimana. Ada kedisiplinan dari aturan atau kontrol dalam satu hubungan love life yang mungkin akan kamu jalanin di pertengahan tahun. Mulai merasa sedikit terkekang sih kalau aku lihat, tapi kamu masih bisa menikmatin itu karena ada energi bucin yang terjadi di pertengahan tahun. Ya, jadi misalnya yang punya pasangan juga gitu, misalnya, oh kamu tahun lalu kurang perhatian sama aku, tahun ini harusnya jangan gitu nih, kita bikin resolusi gini-gini yuk gitu. Tahu-tahu nanti pertengahan tahun udah molor lagi, akhirnya kamu harus disiplin. Misalnya janji sama pasangan, oke, setiap weekend kita jalan ya, bawa keluarga ke sini. Nah, ini ada kedisiplinan terkait janji yang akan dilakukan ya. Oke, kita lihat satu lagi. Akhir tahun di sini ada awakening ya, ada renewal buat beberapa di antara kalian, mungkin akan balikan sama mantan atau orang masa lalu, atau jadian sama orang masa lalu. Maksudnya orang masa lalu tuh yang udah pernah dikenal juga bisa ya, tapi kalau tentang yang sudah couple ya sudah, renewal ini artinya banyak terjadi pertemuan, banyak menghabiskan waktu bersama ya, alignment-nya banyak yang tercapai di menuju menuju akhir tahun, penghujung tahun. Mungkin karena tadi juga banyak perjalanan, bisa jadi mungkin kamu merencanakan liburan sama keluarga, sama pasangan, seperti itu ya. Bottom of the deck, energi kamu satu tahun di sini ada Ace of Swords, ada happiness, ada abundance, wow. Ya, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada rezeki yang mengalir dalam diri Libra. So far secara keseluruhan aku lihat apapun situasi yang kamu hadapin, kamu bisa lewatin itu. Ya, karena endingnya lebih bagus daripada Februari, Maret, April. Jadi bulan yang harus kamu riskan, harus kamu jaga-jaga adalah Februari, Maret, April, sama ini. Apa tadi? Bulan 10 ya. Jadi harus banyak yang kamu antisipasikan, jangan salah langkah, jangan salah bertindak atau berucap. Kita lihat pesan semesta buat kamu apa. Pesan untuk kehidupan ya. Di sini ada coming to life ya. Ini tentang new beginning. Ada sesuatu yang akan datang dan ini akan sedikit banyak menyita waktu kamu. Jadi harus punya waktu untuk menyempatkan membuat satu jurnal tentang perubahan-perubahan yang ingin kamu lakukan dari bulan ke bulannya atau dari tahun ke tahunnya. Ya, jadi kamu tahu misi kamu selama 2025 nih apa. Itu.
Kemudian di sini ada balancing edge ya. Ini ada situasi yang balance ya. Semesta memberikan balancing sama kamu, jadi nggak heran energi kamu naik turun kayak gelombang tapi terlewati. Artinya memang lagi diberikan sedikit ujian tentang pasang surut dalam kehidupan, tapi kalau kamu bisa lewatin, kamu nyampe ke sini. Ya, artinya kamu bisa lewatin itu. Jadi tinggal dijalanin, dinikmatin, disyukurin ya. Bottom of the deck-nya. Di sini ada magical map shifter. Ini kamu lagi bagus kalau melakukan doa dan pengharapan dan afirmasi ya. Ini lagi banyak yang doanya akan terkabulkan di 2025. Jadi diperkuat lagi afirmasinya ya. Kita lihat pesan love life. Wah, durasi Libra panjang sendiri nih. Yang lain 22, kamu udah di 25 nih. Di sini ada financial atau finance and career ya. Financial issue are a factor in your love life right now. Ini ada sesuatu yang harus dibicarakan sama pasangan kamu atau sama love life-nya kamu tentang karir dan finansial. Jadi perlu yang namanya mengetahui tentang bibit bobot bebet. Ya, jadi kalau namanya mencari pasangan juga kadang-kadang kita butuh tahu ya bahwa dia penghasilannya gimana, akan nyusahin apa enggak, akan morotin apa enggak. Jadi supaya apa? Ketemu titik tengah. Jadi jangan sampai cuman seneng sama cakepnya, cantiknya, tahu-tahu nanti ujung-ujungnya ternyata dia pengangguran atau ternyata dia memanfaatkan keuangan kamu. Jadi tentang finance juga kalau yang sudah berpasangan harus ada kejujuran, ada sesuatu yang keterbukaan tentang masalah keuangan atau penghasilan kalian. Kemudian sini ada heart to heart conversation tuh kan. Bicarakan apapun dari hati ke hati supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi ya. Kemudian untuk love life juga hati-hati, di sini ada pay attention to the red flag. Hati-hati dengan trust issue dari luar. Jangan terlalu gampang percaya dengan hasutan-hasutan, baik pun itu dari keluarga sendiri. Ya, percayakan pasangan kamu. Bicarakan dari hati ke hati, tanyakan tentang kejujuran atau apa yang selama ini mengganjal. Jadi tentang komunikasi ya. Oke Libra, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Libra.